Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pernahkah Anda mendapatkan pujian? Atau pernahkah Anda mendapatkan hinaan? Terkhusus dalam masalah ini, tentang menyikapi pujian dan hinaan, menurut penelitian para ulama, dikategorikan menjadi 4 golongan manusia. Ini 4 golongan mendatangkan kelas keikhlasan dan keimanan seseorang. Golongan yang pertama adalah manusia ketika dipuji bahagia luar biasa dan menjadikan reaksi yang berlebihan. Ketika dihina, kecewa luar biasa dan mengadakan reaksi yang berlebihan. Golongan yang pertama ini adalah orang yang paling rendah jiwa keikhlasannya, orang yang paling rendah nilai keimanannya. Kenapa? Karena dia sama dengan merasakan punya kelas tersendiri ketika dipuji sama orang lain, merasa punya tenaga sendiri dan merasa punya keistimewaan sendiri, sehingga dia merasa bahagia, dan bahagianya ketika dipuji mengadakan reaksi yang berlebihan. Pun demikian ketika dihina, orang yang nomor 1 ini merasa kecewanya berlebihan dan mengadakan reaksi yang berlebihan. Kenapa? Karena merasa tidak pantas untuk dihina akibat daripada ketakaburan, akibat merasa punya kelebihan. Sejatinya kelebihan adalah milik Allah. Sejatinya apapun ada hal yang pantas untuk dipuja orang lain, sebetulnya itu adalah hakikat pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang kedua adalah orang di mana dipuji bahagia, dihina kecewa. Tapi bahagianya bahagia yang tidak berlebihan, sehingga kebahagiaan tersebut tidak mengepek kepada reaksi yang berlebihan. Ketika ada yang menghina, dia kecewa, tapi kecewa tidak berlebihan sehingga tidak mengadakan reaksi yang berlebihan. Ini wajar, karena emang sesuai dengan fitrah manusia, secara biasa-biasa akan bahagia ketika dipuji dan akan kecewa ketika dihina. Derajat ketiga ini lebih baik, derajat keikhlasan dan keimanannya. Bagaimana yang ketiga ini? Golongan manusia yang ketiga adalah ketika dipuji dan dihina, derajatnya terasa sama hatinya itu sama saja. Artinya ketika ada yang memuji tidak bahagia, ketika ada yang menghina tidak kecewa. Kenapa? Karena hinaan dan pujian manusia sangat tidak berpengaruh terhadap apapun bagi orang yang nomor 3 ini. Artinya nomor 3 ini manusia-manusia yang sudah menghadapkan itikadnya full kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga andai pun ada yang memuji ataupun sebaliknya ada yang menghina, selalu dihadapkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang nomor 3 ini ketika mendapat pujian tidak menjadi terlena, pun demikian ketika mendapatkan pujian tidak menjadikan terpuruk. Terus beramal, beraktivitas dengan selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu waspada. Nah, ini orang yang nomor 3. Golongan orang yang keempat ini adalah ketika mendapatkan pujian, justru dia marah. Ini unik nih yang keempat ini. Justru ketika mendapatkan hinaan, orang ini justru bahagia. Kenapa demikian? Karena andai sedang mendapatkan pujian, selanjutnya diri dan hati tidak waspada, dan ketidakwaspadaan tersebut menjadikan hati terlena, lupa kepada Allah, justru yang dibesarkan merasa punya keistimewaan, di sanalah letak musibah yang sangat luar biasa. Artinya, pujian adalah sebuah cobaan. Ketika mendapatkan cobaan dibarengi dengan ketidakwaspadaan, maka itu adalah sebuah kerugian. Maka orang ini ketika ada yang memuji akan marah. Kenapa marah? Karena seolah-olah orang tersebut memberi fasilitas
untuk tergelincirnya i'tiqad, untuk tergelincirnya keyakinan, keikhlasan kepada Allah. Nah, pun demikian orang yang ini kenapa merasa bahagia ketika dihina? Karena andai seseorang dihina, selanjutnya diberi hati kewaspadaan, dan penghinaan tersebut justru menjadikan orang yang dihinanya lebih ingat terhadap Allah, maka hinaan tersebut adalah semata-mata sebuah wasilah, sebuah pelantara untuk Allah menaikkan derajat orang yang dihina. Jadi bagi orang yang nomor 4 ini seolah-olah merasa tertolong oleh orang yang menghina, karena orang yang menghina ini semacam menjadi sebuah pelantara saja untuk Allah menaikkan derajatnya. Karena ketika dihina selanjutnya sabar dan lebih menjadikan lebih baik dalam beramal soleh, maka hinaan adalah sebuah keutamaan. Nah, dari 4 golongan tadi yang saya ungkapkan, satu orang yang bahagia luar biasa ketika dipuji dan melakukan sebuah reaksi yang berlebihan. Selanjutnya orang yang nomor 1 ini ketika dihina merasa kecewa sangat luar biasa dan mengadakan reaksi yang sangat berlebihan. 2 golongan manusia, yaitu ketika dipuji emang bahagia tapi bahagianya tidak berlebihan, tidak mengepek terhadap reaksi yang berlebihan, dan ketika kecewa pun emang kecewa, ketika dihina pun emang kecewa tapi tidak melakukan reaksi kekecewaan yang berlebihan. Ketiga adalah orang yang dimana dipuji dan dihina derajatnya sama, dipuji tidak bahagia, dihina pun tidak kecewa. Orang ini otomatis derajat pangkat keimanan dan keikhlasan ini lebih istimewa. Kenapa orang yang nomor 3 ini bisa demikian? Bisa tidak merasa bahagia ketika dipuji, tidak merasa kecewa ketika dihina. Karena orang yang nomor 3 ini yakin puji adalah seluruhnya milik Allah, karena tidak ada hal yang istimewa kecuali cuma hanya sebatas anugerah daripada Allah. Pun demikian ketika ada yang menghina, maka orang ini meyakini kehinaan itu tidak ada kecuali kehinaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang ini kalau menurut saya melihat rujukan ulama-ulama salaf dalam kitab-kitab sufi ini, insya Allah lah pangkatnya udah wali kalau yang nomor 4 ini. Yaitu orang sebagaimana tadi saya sudah singgung, yang keempat ini begitu istimewa. Ketika dia dipuji justru marah. Marah dikarenakan orang yang memuji itu seolah-olah mau menjerumuskan. Karena ketika dipuji selanjutnya tidak sadar, selanjutnya terlena terhadap dirinya sendiri, merasa sok punya keistimewaan, lupa terhadap Allah yang memberi anugerah terhadap keutamaan dan keseimbangan tersebut. Nah, itu kan celaka. Sebaliknya, orang yang nomor 4 ini, yang seperti tadi saya katakan, insya Allah ini udah pangkatnya wali, ketika ada yang menghina justru dia bahagia. Bahagia luar biasa, karena penghinaan tersebut adalah asbab, bisa saja menjadi asbab hilangnya dosa, diampuninya dosa, atau yang paling inti, penghinaan tersebut lebih mendekatkan kepada Allah, sehingga hakikatnya orang yang menghina adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menaikkan derajat orang yang nomor 4 ini. Ini insya Allah pangkat wali, tapi siapapun bisa jadilah. Karena menurut kita umat muslim, pangkat yang tertinggi bagi manusia itu selain Nabi ya wali. Wali itu bisa dikasam. Hanya bisa diusahakan beda lagi jika Anda atau siapapun ingin menjadi nabi. Bagaimanapun banyaknya amal, sesulitnya perjalanan untuk suluk, ingin menjadi nabi tidak bisa. Tapi untuk menjadi ulama atau menjadi waliullah, tetap ada jalan trek-treknya. Walaupun pada intinya tergantung terhadap fadl atau anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, saya menerangkan ini bukan ingin membuka aib atau justru merasa diri sendiri lebih daripada orang lain, atau diri sendiri merasa ada kemuliaan. A'udzubillah min dalik. Cuma saya sebatas membuka hazanah, membuka pengetahuan saja selama saya mengetahui dan ingin share pengetahuan ini, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat.
Buat Anda sekalian, kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel dakwah ini. Insya Allah akan ada berkahnya buat kaum muslimin. Terima kasih, dan subscribe sendiri gratis, kawan, gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.